Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kiki Rizky Mubarok, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2021 Pusdikmin Angkatan 54 Gelombang 10 Kelompok 4. Dalam video ini saya akan menyampaikan resume mengenai manajemen ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Dalam undang-undang disebutkan bahwa keduanya berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi daerah dan harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan serta partai politik. Pada undang-undang ini juga disebutkan bahwa fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan mengawasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seorang ASN tentu memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Untuk hak PNS yaitu memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara hak P3K adalah berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh ASN yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang ASN harus berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang ASN harus berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien,
menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar, tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi antara negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Seorang ASN perlu adanya sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mampu memberikan jaminan dan keamanan dan kenyamanan bagi setiap ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Dalam manajemen ASN diperlukan adanya sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN ini diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antara instansi pemerintah. Demikian resume mengenai manajemen ASN, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.